Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini bahasa Indonesia kelas 7, yaitu kita akan mempelajari tentang tes cerita imajinasi atau cerita fantasi. Nah, untuk PTS tanggal 28 September 2020, kelas 7 bahasa Indonesia, materinya yaitu tentang tes deskripsi bab 1, dan yang kedua yaitu tes cerita imajinasi bab 2. Jadi ada 2 bab ya. Kalian semua bisa mempelajari 2 bab tersebut ya untuk persiapan PTS yang akan dilaksanakan nanti. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakannya dengan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali ke inti pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang teks cerita imajinasi atau teks cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Yaitu cerita yang berisi hal-hal yang bersifat khayal atau fiksi dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Namanya juga fiksi, cerita fantasi, maka tidak mungkin akan terjadi di dunia nyata ya. Kemudian tes cerita fantasi ini mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-ciri umum cerita fantasi atau cerita imajinasi ini, yang pertama yaitu mengandung keajaiban dan kemisteriusan ya. Namanya fantasi atau imajinasi, maka di dalamnya cerita ini mengandung berbagai macam keajaiban dan fantasi ya. Kemudian yang kedua yaitu terbuka terhadap ide cerita. Artinya orang yang membuat cerita ini, dia idenya terbuka, bebas, mau menceritakan apa saja, tidak ada batasan atau aturan apapun. Dan yang ketiga yaitu latar cerita yang melintasi ruang dan waktu ya. Jadi karena ceritanya fiksi, maka cerita latarnya itu melintasi ruang dan waktu, tidak seperti hal kehidupan nyata gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki keunikan tokoh. Yang kemudian yang kelima yaitu bersifat fiktif, yaitu bersifat khayalan. Dan yang terakhir yaitu bahasanya yang variatif ya. Namanya juga fiksi, maka bahasanya bermacam-macam, kemudian ekspresif, banyak variasinya, banyak ekspresinya. Dan yang kemudian yang selanjutnya yaitu bersifat non formal. Artinya cerita imajinasi ini tidak semuanya menggunakan bahasa baku. Ya, biasanya ada kutipan-kutipan percakapan atau dialog menggunakan bahasa daerah tertentu ya, sesuai dengan tempat tokohnya ya, seperti itu. Dan tes cerita imajinasi ini mempunyai unsur intrinsik ya. Kita memahami unsur intrinsik cerita imajinasi. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema ini adalah pokok permasalahan dalam cerita. Kita ambil saja ya, sebuah cerita ya, Malin Kundang ya, walaupun mungkin tidak masuk dalam kategori fantasi ya. Nah, Malin Kundang ini pokok permasalahannya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Maka tema dari Malin Kundang, cerita Malin Kundang ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, kemudian yang kedua yaitu latar ya. Latar ini dibagi menjadi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan yang ketiga itu ada latar suasana ya. Jadi semua tempat yang ada di dalam cerita tersebut ada di mana saja tempatnya, kemudian waktunya, bisa pagi hari, apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah sore hari, apakah malam hari ya, sesuai dengan latar ceritanya tersebut. Kemudian yang ketiga suasananya. Nah, suasananya ini bagaimana dalam cerita tersebut, atau mencekam misalnya, atau misalnya sedih, bahagia, senang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sudut pandang ya. Sudut pandang ini adalah cara pengarang
mengambil posisi dalam bercerita. Artinya sudut pandang itu posisi pengarang dalam cerita, apakah sedang menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain ya. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua, ada sudut pandang orang pertama, kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama? Itu pengarang menceritakan dirinya sendiri ya. Biasanya ditandai dengan kata aku, saya ya. Ya, kemudian sudut pandang orang ketiga yaitu menceritakan orang lain, ditandai dengan nama tokohnya, menyebutkan nama tokohnya ya, menceritakan orang lain. Ya, kemudian yang keempat yaitu alur ya. Alur itu urutan atau rangkaian sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, alur ini ada tiga ya, ada alur maju, ada alur mundur, kemudian yang ketiga itu ada alur campuran. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Yaitu sebuah urutan peristiwa dalam cerita yang menceritakan ke depannya. Dia misalnya bercerita dari semasa kecil, kemudian dia sampai dewasa, kemudian ia sukses dalam karirnya. Itu berarti menceritakan ke depan ya, alurnya maju. Kemudian alur mundur. Nah, alur mundur ini adalah flashback ya, jadi menceritakan masa lalunya, misalnya menceritakan waktu semasa SD-nya, kemudian masa lalunya ya. Kemudian yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu menceritakan masa lalunya kemudian menceritakan masa depannya ya, seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu unsurnya yaitu tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, ini tokoh ini ada tokoh protagonis, tokoh baik, kemudian ada tokoh antagonis, tokoh jahat, kemudian yang ketiga itu ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh tambahan atau sampingan ya. Kemudian yang keenam yaitu penokohan. Ya, penokohan itu adalah karakter atau sifat tokohnya. Misalnya dalam tokoh cerita itu kan ada orangnya baik, misalnya penolong, rendah hati, sabar. Misalnya sifat buruknya ada pemarah, misalnya sombong, iri hati dan lain sebagainya. Itu namanya penokohan. Ya, kemudian dalam cerita imajinasi ini terdapat struktur ya, struktur tekstur imajinasi, yaitu yang pertama judul ya. Kemudian yang kedua yaitu orientasi ya, adalah bagian awal berupa pengenalan latar tokoh dan watak tokoh ya. Namun minimalnya kebanyakan biasanya hanya mengenalkan latar sama tokohnya saja ya. Jadi lebih lengkapnya mengenalkan wataknya juga ya. Nah, ini orientasi ini biasanya di paragraf pertama ya. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi. Nah, komplikasi itu awal munculnya permasalahan dalam sebuah cerita ya. Jadi awal munculnya sebuah cerita ini disebut dengan komplikasi ya. Kemudian yang keempat yaitu klimaks. Klimaks itu puncaknya permasalahan ya, puncaknya permasalahan. Kemudian yang kelima yaitu adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah dalam sebuah cerita ya. Jadi struktur teks cerita imajinasi itu adalah judul, orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi ya. Ini kemudian kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi ya. Yang pertama yaitu ragam bahasanya tidak formal. Maksudnya teks cerita imajinasi ini menggunakan bahasa tidak formal. Maksudnya tidak semuanya menggunakan bahasa baku, karena biasanya ada kutipan bahasa daerah tertentu ya, sesuai dengan tempat tokohnya. Kemudian yang kedua yaitu kata ganti ya. Kata ganti ini ada kata ganti orang ya, misalnya aku, saya, kami, kamu, kalian, dan dia, mereka. Kemudian ada kata ganti pemilik, misalnya ku, mu, nya, milikku, milikmu, kemudian punyanya ya. Kemudian ada kata ganti penanya ya, semua yang kata yang digunakan untuk bertanya ya, apa, siapa, di mana, dan seterusnya ya. Kemudian ada kata ganti penunjuk, ini, itu, ke situ, ke sana ya, di sini, di situ ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu ada kata ganti penghubung, yaitu yang ya. Ini ya. Jadi mungkin sedikit muatannya yaitu di bagian struktur ya. Jadi orientasi ini yang pertama mengenalkan latar dan tokoh. Misalnya
cerita Kancil ya. Pada suatu hari Kancil pergi ke sebuah sungai. Setelah sampai di sungai, Kancil melihat seekor buaya. Maka di situ mengenalkan latar yaitu sungai, kemudian mengenalkan tokoh yaitu Kancil dan buaya ya. Kemudian komunikasi ya, misalnya setelah di sungai, misalnya tiba-tiba buaya ini ingin menerkam si Kancil misalnya, yaitu namanya awal munculnya masalah. Kemudian akhirnya Kancil ini misalnya dikejar-kejar oleh buaya sampai begitu ketakutannya. Nah, itu namanya klimaks ya. Klimaks itu puncaknya masalah dalam sebuah cerita. Kemudian misalnya tiba-tiba ada seekor singa datang, kemudian ia menerkam buaya tersebut ya. Kemudian akhirnya Kancil selamat dari terkaman buaya. Itu adalah sebuah resolusinya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi ya, namun ini mungkin boleh ada juga boleh tidak ada, yaitu koda. Koda itu adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dari koda ini ada koda tertulis dan ada koda tersirat. Tertulis itu misalnya pesannya secara tertulis, yang tersirat itu tidak ada tulisannya, namun pembacanya itu menyimpulkan sendiri apa hikmah dari sebuah cerita tersebut ya. Ya, inilah untuk materi hari ini, yaitu tentang tes cerita imajinasi ya. Silakan kalian semua bisa mendownload materinya di web ya, di download materi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami di sana. Mudah-mudahan di sana lebih detail, lebih paham lagi ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas bahasa Indonesia hari ini, silakan kalian bisa membuka link Google Form yang terdapat di download materi ya. Dibuka linknya. Jika link tersebut tidak bisa dibuka, maka segeralah minta bisa ke saya ya, atau ke Ustadz Harminoto ya, segera minta agar bisa mengerjakan tugasnya.